Selamat Halo, siang. Abah. Selamat siang, Abah. Di mana ini? Di Heger mana? Bandung. Saya di Setiabudi, Bandung. Oh, saya bener-bener. Oke, Mas Agus, Mas, kita panggil Mas Astro aja deh nama ngepopnya. Selamat Oke, siap, datang loh, Abah. terima kasih sudah hadir sambil ngabuburit nih. Sama-sama. Terima kasih sudah Sambil diundang. ngabuburit. Ini keren banget dari kemarin acaranya. Pas ini memang pas kebenaran Mas Astro yang ikutan. Gimana? Begadang terus dong, ada si kecil. Ya, alhamdulillah istri yang begadang, saya tidak. Ya, 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 ya. Jadi Mas Astro ini baru punya dua bungsu ya, putih lagi ya. Berarti adanya Iya, Ola putri ya. lagi. Iya, adanya Mei Ola, ya. putri lagi. Selamat banget ya. Pas Terima kasih, banget di Abah. bulan Ramadan. Eh, Iya, kita berkah mau di bulan ngobrol-ngobrol Ramadan, aja. Bah. Eh, berkah banget ya. Cuma pas lagi Ya, COVID gini gimana Mas itu sekarang di rumah juga? di rumah aja, standby di rumah aja. Halo, Abah. Halo. Halo, Abah. Sepertinya terputus, Abah. Lag atau gimana ini suara saya? Halo Mas Astro. Halo, Abah. Putus ya suaranya? Iya, tadi Sinyalnya nggak bagus. agak putus. Oke, nggak masalah, Abah. Uh-uh. Mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutin lagi. Ya udah Mas Astro cerita aja. Gimana sekarang di rumah aja atau masih tetap dinas? Kebetulan kan saya memang lagi apa ya, statusnya sekarang kan bukan atlet pelatnas lagi setelah SEA Games kemarin kan memang untuk Mm-mm. pelatnas SEA Games sudah dibubarkan dan tahun ini harusnya ada Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua dan status saya ini kan sekarang atlet Platda Jawa Barat. Dengan adanya Hmm. pandemi COVID-19 ini dan mengharuskan event tersebut atau PON Papua 2020 ditunda hingga 2021. Dan Hmm. akhirnya ya udah status saya masih berlanjut sebagai atlet Platda untuk latihan masih lanjut, dispensasi dari satuan masih berlanjut dan ya mengharuskan kita sekarang WFH atau workout from home gitu, Abah. Itu berkah dong ya, pas ada si kecil lagi ya. Ya, nggak tahu ini kok ya dibilang apa ya musibah rezeki ya rezeki. Jadi saya lebih banyak fokus di rumah sama keluarga gitu kan. Heeh. Tapi agak mengkhawatirkan juga ya karena si Ola kan eh, nggak sekolah berarti hari-hari ini ya di ini aja. Ya, hampir udah 2 bulan olah sekolah dari rumah juga. Ngusir kebosanan gimana tuh Mas Aspro di rumah main sama anak-anak gimana? Musik musik kebosanan saya nggak pernah kehabisan ide sih Abah. Kebetulan hobi saya banyak, saya bisa main musik. Saya suka Heeh. bercocok tanam. Sekarang saya sedang apa ya, meraktekin
kayak hidroponik gitu Abah. Jadi saya beli ember, saya buat tampung lele, Oh, lele atasnya ya, saya pakai ya lele sama bekas-bekas botol mineral gitu, saya kangkung. tanam kangkung betul banget. Jadi ya banyak kesibukan sih Abah, saya nggak terlalu yang boring gitu di rumah gitu. Iya, iya, syukurlah. Menarik juga sih. Itu lagi musim tuh pakai ember, pakai buat beternak lele sama kangkung ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi buat apa ya, buat hiburan di rumah sekarang kan gitu, ya nggak? Heeh. Itu tadi kan Mas Aspo bilang ditunda ya program latihan buat di PON Papua itu ya. Iya betul banget, ditunda jadi Nah, tahun depan. ditunda. Itu selama ini gimana ngisi-ngisi hari latihan itu? Artinya nggak ada program ya? Nggak ada program. Mungkin menarik buat teman-teman juga biar tahu kalau orang setingkat Mas Aspro ini seorang Mm-mm. atlet yang biasanya memiliki program untuk target-target tertentu, tiba-tiba ada COVID harus di rumah aja, itu bagaimana memelihara apa performance ya? Jadi begini Abah ya, dengan hampir seluruh event tahun ini kan di cancel ya atau Heeh. ditunda tahun depan. Jadi saya sebagai atlet bukan berarti apa ya, saya harus berdiam diri, nggak program sama sekali, nggak. Saya tetap masih berlatih yang apa ya sifatnya hanya untuk maintenance dan agar apa ya endurance juga tidak terlalu Heeh. menurun kemampuannya, otot-otot kekuatan juga tidak terlalu menurun. Jadi saya tetap masih latihan aktivitas di rumah saja dan sekitarnya, itu aja sih. Biasanya latihan jam berapa, Mas? Jam pagi atau menjelang buka? Kalau saya sudah terbiasa latihan di pagi hari. Jadi setelah Pagi ya? sahur itu ya iya pagi durasi sekitar 1 sampai 2 jam setelah sholat subuh ya saya udah mulai Heeh. aktivitas, saya udah mulai berolahraga. Jadi emang tenaga tuh masih full gitu. Mhm. Nggak lemes ya sampai siang? Kalau siang ke sore itu lemes ya, agak-agak lapar-lapar tuh biasa sih, Abah. Tapi kalau Mhm, yang mhm. bahaya kalau buat saya latihan atau program latihan di sore hari kondisi udah lapar itu udah nggak akan maksimal sih kalau buat saya ya, seperti itu. Mhm. Karena ada banyak yang bilang latihan sore hari menjelang buka gitu. Ada juga ya teman-teman yang menyarankan seperti itu. Ya sebenarnya ada 3 alternatif di bulan Ramadan ini untuk berolahraga ya, seperti saya misalnya pagi hari, kemudian sore hari Mhm. menjelang berbuka, dan yang terakhir adalah setelah berbuka. Itu 3 pilihan. Tergantung kita menyesuaikan dengan kegiatan, aktivitas kita, dan menu latihan kita seperti apa. Kalau hanya intensitasnya ringan saja, mungkin menjelang berbuka nggak ada masalah. Gitu, Bang. Mhm. Oke, oke, oke. Ini menarik banget nih, Mas Asko ini. Kalau sebenarnya Ya, prestasinya udah luar biasa deh, udah kita tahu. ya, Saya pernah alhamdulillah, di Bang. heeh, dan beliau ini teman-teman dia tuh nggak terkenal di Indonesia aja loh. Saya pernah ketemu teman-teman wartawan Singapura ya, sama Malaysia Iya, ngotot iya, pengen iya. foto bareng sama Mas Aspro ini. Dia Ya, kita ternyata pernah idola juga bareng-bareng. negara tetangga kita itu. Iya, iya. Mas, eh, banyak fans juga ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Malaysia saya lihat. Banyak yang terinspirasi pastinya, Bang. Heeh. Oke, Mas. Ini agak gangguan lagi nih kayaknya suara. Ya, Mas Asko ini kalau kita lihat catatan biografinya menarik ya. Dia ini dari eh, SD ya Mas ya, udah suka iya, atlet ya. Mungkin Mas iya, Asko bisa betul. cerita tuh waktu SD itu kalau nggak salah sempat mau dikeluarin ya, bener ya? Kalau mau dikeluarin dari sekolah tuh Kelas waktu 3 SMP atau kelas ya. berapa gitu ya? Cerita dong Mas, gimana Kelas sih 3 itu dulu? SMP. Bandel atau apa itu? Iya. Jadi sebenarnya 25 tahun yang lalu saya mulai mengenal atletik khususnya lari jarak jauh di Magelang gitu kan lah ya waktu SD itu ya ngikut sama teman-teman karena memang di kampung saya tinggal itu ada klub lari waktu itu. Akhirnya
kita join, kita Di gabung, Magelang kita apa ikut Salatiga ya? rame-rame. Magelang ya? Pertama di Magelang, kita ikut seru-seruan, Ah, anak SD kelas 5 gitu kan, sore tiap hari kita konsisten latihan tuh. Yang tadinya hanya untuk hobi hura-hura sama teman-teman kumpul seru-seruan buat sehat gitu ya. Akhirnya setelah ah, lulus SD itu saya masuk di salah satu SMP negeri favorit juga di Magelang waktu itu kan. Waktu kelas 1 SMP itu udah mulai menunjukkan prestasi. Waktu itu sudah 3 tahun berlatih ya, kelas 1 hmm, SMP itu hmm, udah mulai kelihatan, wah ada bakat. Kayaknya arahnya bisa jadi atlet nasional seperti itu. Ada masukan dari guru olahraga, dari rekan-rekan juga gitu kan. Bagus nih kamu punya bakat, kayaknya bisa ditekunin. Akhirnya pas naik hmm, kelas 2, saya memutuskan untuk pindah ke Salatiga. Kenapa Salatiga? Karena waktu itu hmm, saya melihat ya, Salatiga itu banyak banget klub lari dan atletnya banyak yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti waktu itu kan ada Ratu Maraton itu Ruyati atau kakaknya Trianingsih hmm, gitu kan. Dia dari Salatiga. hmm, Akhirnya saya memutuskan untuk pindah dari Magelang ke Salatiga. Di sana saya hmm, pindah kelas naik kelas 3 lah itu, Bah. hmm, Naik kelas 3 SMP, akhirnya saya pindah ke sana di lingkungan yang baru dan memang di klub itu latihannya lebih intens dibanding saya waktu di Magelang ya. Jadi di hmm. Salatiga itu yang tadinya saya di Magelang latihan cuma satu sesi hanya sore hari, di Salatiga itu saya dituntut 2 sesi latihan yaitu pagi dengan sore. Waktu itu kalau nggak salah saya mau Hmm, menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang deh kalau nggak salah waktu itu tahun hmm, 2001. hmm. Akhirnya saya fokus latihan. Akhirnya sekolah terbengkalai nih, Bah, waktu kelas 3 itu kan apa ya, menyangkut kelulusan saya juga kan waktu itu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus karena saya juga secara pribadi punya target pengen lebih maju di bidang atletik, bukan di bidang Hmm, pendidikan. Waktu itu bidang pendidikan hanya untuk hmm, mengimbangi saja. Waktu itu nggak hmm. kerasa saya 1 bulan full tidak masuk sekolah itu, Abah. Saya fokus latihan. Uh, Akhirnya wali kelas saya datang ke ini ke asrama, datang ke asrama langsung nyariin ini eh, kepala pelatih kan. Akhirnya di situ kita duduk bertiga, wali kelas, terus pelatih saya dan juga saya ditanya nih anaknya maunya gimana, bilang gitu. Kalau emang udah nggak mau sekolah lagi ya udah kita keluarkan seperti itu dari pihak sekolah. eh, Dan saya menyampaikan kalau saya disamakan dengan murid-murid yang lain atau siswa-siswa yang lain dengan apa ya, harus masuk jam 7 pagi, pulang jam 2 sore, jam 2 siang gitu, dengan sesi saya latihan dua, dua sesi pagi sore itu sangat berat, saya bilang gitu. berat ya. Hmm. Ya, sangat berat karena saya juga dari waktu itu kan ada PPLP Jawa Tengah ya. Saya dari PPLP Jawa Tengah juga ditarget nanti untuk di Popnas untuk bisa menyumbangkan medali emas untuk kontingen Jawa Tengah. Saya sampaikan seperti itu ke wali kelas, akhirnya mereka bisa ngerti. Akhirnya saya dapat kebijakan untuk pagi saya khusus saya aja masuk jam 9 pagi seperti itu. Oh, tapi waktu masuk TSM sempat minta izin kan ke sekolah kan? Izin ada, cuman maksudnya nggak sama sekali nggak sekolah gitu. Kalau saya kan waktu sama sekali 1 bulan full nggak sekolah itu, Bang. Oh. Diberikan izin Oh dispensasi tapi gitu. masih masuk sekolah latihan seperti itu. Ya udah waktu itu dapat kebijaksanaan latihan pagi sore dan masuk sekolah jam 9 pagi gitu. Oke. Habis itu boleh. Jadi akhirnya itu waktu itu udah menetapkan diri mau jadi atlet ya? Dengan saya pindah ke Salatiga itu saya udah bertekad kalau saya mau fokus di dunia lari atletik khususnya lari jarak jauh. Oke. Habis itu kan berprestasi dari tingkat daerah terus itu. eh Mendaftar TNI ya atau dilamar sama TNI, Mas Aspro ini? Jadi ceritanya waktu itu kan saya udah juara nasional ya, waktu itu ya pelajar gitu ya. Mhm, mhm, Pelajar, habis mhm. itu saya mewakili Indonesia di tingkat Asia Tenggara untuk pelajar atau Asian School. Saya 3 kali medali emas Asian School. 2003 pertama kali saya ikut SEA Games itu saya udah lulus SMA ceritanya, Bah. Dan saya waktu itu Hmm, dapat penawaran untuk hmm, bergabung di
TNI, dan waktu itu saya jual mahal, Mm-mm. bah. Saya tolak, saya nggak mau waktu itu kan. Ya, saya Oh, mau sempat ditolak fokus ya? karena saya yang nolak gitu waktu itu. Oh, 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 sempat nolak ya? Oh. Ya, sempat nolak masuk TNI. Saya lulus SMA itu umur saya masih sekitar 18 tahun kan ya. Akhirnya Mm-mm. udah saya fokus di lari makin lama jenuh juga karena apa? Waktu itu kan saya untuk tingkatan senior tuh masih underdog lah, masih peringkat 2, peringkat 3 Mm-mm. gitu kan, belum bisa Mm-mm. yang juara satu gitu belum. Akhirnya saya jenuh lihat teman-teman saya udah ada yang masuk PNS, udah masuk pegawai bank seperti itu. Masa depannya mereka udah jelas Mm-mm. gitu lah. Waktu itu saya sadar saya di atletik ini kok stagnan nih, masih gitu-gitu aja, dan masa depan Mm-mm. saya belum belum jelas. Saya nggak tahu arahnya mau kemana. Saya nggak punya pekerjaan. Akhirnya tahun 2007 umur saya pas umur udah lewat tuh umur 22 kan. Karena untuk masuk TNI itu kan 22 ke bawah. Nah, waktu itu Mm-mm. Oh. rezekilah saya kebetulan ketemu salah satu jenderal angkatan darat. Saya sedang latihan di lapangan Magelang gitu kan. Jenderal itu Heeh. melihat saya dicegat, "Dek, kamu lari, kamu kuat sekali, kamu kencang sekali. Kamu mau masuk tentara nggak?" Ditawarin waktu itu saya. Dan waktu Oh. itu Heeh. saya sendiri langsung bilang, "Masuk tentara udah nggak bisa, Pak. Umur saya udah 22 lewat." Saya seperti itu. Terus jenderal Hmm. itu bilang, "Udah, nggak masalah, kamu daftar aja." Bilang saya yang nyuruh bapak itu. Terus bapak itu ngasih Mm-mm. identitas, nama, saya cross check, ternyata bapak itu Jenderal Bintang 2, asisten pengamanan Bapak Kasat Oh. waktu itu jabatannya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. rezeki Mm-mm. saya waktu itu akhirnya menurut saya ya akhirnya ada kesempatan kedua kalinya. Saya nggak mau apa ya jual mahal lagi. Akhirnya saya bergabung tuh di Angkatan Darat dari tahun 2007. Iya. 2007 saya bergabung mendaftar TNI, pendidikan 1 tahun. 2008 saya lulus. Akhirnya karena memang saya atlet, saya ditempatkan atau didinaskan di Persatuan Atletik Angkatan Darat di Secapa Angkatan Darat. Mm. 1 tahun saya dikasih kesempatan untuk berlatih, saya sangat memanfaatkan itu, bah. Akhirnya tahun 2009 saya ikut ke Jurnas, saya mendapatkan medali emas dan lolos limit Oh. SEA Games Laos 2009 Mm-mm. 2009 waktu itu. Mm. Dan ya karena tekad saya dari kecil pengen jadi atlet yang berprestasi, setelah masuk militer saya latihan apalagi di tempat apa ya, setelah bergabung melaksanakan pendidikan militer 1 tahun itu jiwa Mm-mm. nasionalisme saya tuh makin tinggi, makin Tumbuh ya. bangkit gitu kan, Heeh. tumbuh betul Merah putih ya. sekali, merah putih. Heeh. Akhirnya kesempatan itu saya nggak akan sia-siakan, saya berlatih. 2009 saya pertama kali langsung juara SEA Games. Keren. Ya, Itu Mas waktu di waktu Laos. masuk Mas di Laos ya. Iya. Oh, oke oke. Ini dia, teman-teman. Buat teman-teman nih biar tahu ya, Mas Aspro ini karir militernya juga luar biasa. Jadi Ya, sekarang ini pangkat alhamdulillah. Mas Aspro ini Letnan 2 ya. Iya, betul, Bah. Hebat banget loh dari Bintara bisa mencapai Letnan 2 itu. Susah banget, nggak semua teman-teman TNI bisa ya. Ya, alhamdulillah. Maksudnya saya punya kelebihan di atletik khususnya lari jarak jauh. Saya maksimalkan. Saya beberapa kali juara SEA Games dari Angkatan Darat, dari Hmm. Bapak Kasat, dari Panglima TNI. Saya mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB. Saya mendapatkan potongan masa dinas. Dan yang terakhir tahun 2016 dari Pak Gatot Nurmantio itu saya mendapatkan tiket untuk sekolah calon perwira. Jadi Hmm. waktu tahun 2017 saya mendaftar ikut seleksi, 2018 saya lolos masuk pendidikan, 2018 saya berhasil lulus dengan pangkat Letnan 2. Dari Bintara ke Letnan 2 dalam waktu 10 tahun seperti itu, Mbak. 10 tahun luar biasa ya. Mas Aspro, Ya, mungkin teman-teman pengen tahu juga ya, sebagai seorang TNI dan seorang atlet ya, itu kan apa ya, beda profesi ya. Nah, bagaimana Mas ya, Aspro menyelaraskan, misalnya latihan-latihan tentara kan kita tahu kan beda banget kan sama sama atlet ya, ya, sama sama atlet lari ya, lah terutama kan.
tentara begini, ini dengan tujuan-tujuan tertentu, atlet lari juga begini. Nah, gimana nih sebagai seorang Aspo yang atlet dan juga seorang militer menyelaraskan kedua hal tersebut? Oke. Jadi ya saya sangat bersyukur waktu itu saya jual mahal ke Angkatan Darat dan akhirnya saya sekarang masuk Angkatan Darat. Saya didukung sepenuhnya dari Angkatan Darat karena prinsipnya untuk Angkatan Darat itu bela negara kan. Jadi saya mempunyai profesi yang sama-sama tujuannya untuk membela negara dan selama saya masih bisa Benar. berprestasi untuk Indonesia dari Angkatan Darat, 100% memberikan dispensasi saya untuk berlatih. Seperti itu, Bah. Jadi nggak ada masalah di kedinasan. Jadi dua-duanya bisa berjalan berdampingan seperti itu. Kalau teman-teman gimana, Mas? Teman-teman di apa ya, ada di sana istilahnya? Lifting ya? Angkatan atau teman sedinas itu udah ngerti aja ya? Ini atlet nih Oh gitu ya, kan. lettingan ya. Alhamdulillah Nah, teman saya, lettingan saya angkatan Bintara 2008, mereka eh, hampir sebagian besar bangga mempunyai lettingan yang bisa mengharumkan tidak hanya nama Angkatan Darat, tetapi juga bisa Tokmar ada. mengharumkan nama Indonesia seperti itu. Tokmar ya. Oh iya iya iya. Kalau ini Mas Asko terakhir lari di mana ya Mas Asko ya? Tokmar apa Gold Coast ya? Terakhir kemarin saya di SEA Games Filipina 2019 bulan Desember Filipina ya. menyumbangkan 1 medali emas dan 1 medali perak di nomor maraton dan 10.000. Kemarin itu rencana lari di Tokyo nggak? Rencana sebenarnya tahun ini saya pengen lari di Gold Coast. Gold Coast lagi ya. Saya ingat ketemu Iya, pertama kita di Gold Coast ya. 3 tahun lalu Gold apa Coast 4 tahun lalu ya. 2016, 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Oke, rekor FM Mas Agus kan di Tokmar ya? Rekor saya di Gold Coast itu, Bah. Waktu ketemu Oh abang di Gold Coast sampai ya, sekarang itu. 219 ya? Ya. 221 Itu ya? itu rekor nasional atas nama Edo. Kalau rekor saya personal best saya di 221 waktu di Gold 221 Coast. ya? Waktu itu Iya. kurang ya, mau ke Rio ya kalau nggak salah ya. Iya, ngejar limit kualifikasi Kurang. untuk Olimpiade Brazil Rio 2016. Heeh. Kena tanjakan ya di terakhir ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Oke, betul. sekarang itu di TNI itu relatif banyak juga ya teman-teman atlet ya. Seperti ini ada yang nanya Iya, nih, banyak kan teman-teman atlet di TNI kan? iya. Jadi semenjak awal mula itu ada beberapa atlet saja yang direkrut di Angkatan Darat dan bisa menyumbangkan medali-medali, memberikan sumbangsinya buat Indonesia. Akhirnya pimpinan di Angkatan Darat memutuskan untuk mengadakan rekrutmen besar-besaran untuk atlet-atlet berprestasi bisa bergabung ke Angkatan Darat. Dan akhirnya sekarang banyak banget atlet-atlet berprestasi yang direkrut di Angkatan Darat gitu, Bah. Oke, oke. Jadi Mas Aspo ada sejumlah pertanyaannya dari teman-teman nih, mungkin menarik juga kita jawab aja nih. Ini dari Yano ini, Mas Aspo punya pengalaman paling nervous nggak pas lagi kompetisi? Saat di mana katanya? Pengalaman Paling bikin grogi. bukan hanya bikin grogi ya, mungkin menjadi momok buat saya mungkin ya. Ya itu waktu Asian Games 2018 di Jakarta itu, saya kan DNF Oh ya? di kilometer Malah 30. di Jakarta ya? Ya. Ya, waktu Asian Games itu kan saya DNF di kilometer 30. Nah, itu status saya kan waktu itu saya sedang sekolah perwira itu, Bah. Jadi memang saya latihan itu nggak fokus, saya kurang. Sedangkan nomor maraton itu atlet yang siap aja belum tentu bisa finish kan gitu, apalagi yang nggak siap kan seperti itu. Akhirnya saya DNF. Ya gimana ya, saya gagal finish, bahkan gagal menyumbangkan medali di kandang sendiri. Itu menjadi sebuah momok buat saya. Seperti itu. Beban lah ya. Tapi usaha udah keras mental banget udah ya. Ya waktu itu dan akhirnya Lagian saya waktu itu kan bertekad buat seluruh teman-teman Iya, waktu itu betul berharap banget. banget kan Mas Aspal nyumbang emas kan. Teman-teman turun semua di jalan itu sepanjang jalan rute maraton itu, aduh, itu
bawa banner, bawa apa, support langsung terjun ke lapangan. Waktu itu saya nggak finish, akhirnya beban berat, beban mental buat saya, dan saya memutuskan untuk membuktikan akhirnya di SEA Games 2019 kemarin di Ah, Filipina itu sebagai ajang pembuktian, akhirnya saya bisa memberikan yang terbaik di nomor maraton, saya iya, membawa medali keren, emas keren. untuk Indonesia. Iya sih waktu itu ya. Selain itu nggak ada ya cerita-cerita yang paling berkesan gitu Cerita paling berkesan ya mungkin salah satunya di Gold Coast ya 2016 itu Bah ya, waktu bareng Abah itu waktu itu ya. saya ya Hmm. saya di sana itu nggak tahu saya harus harus bahagia karena PB atau saya harus sedih karena saya gagal kualifikasi untuk ke Brazil atau Olimpik 2016. Itu salah Hmm. satu pengalaman yang cukup berkesan lah buat saya. Hmm. Ini setelah Mas Aspro eh, menarik ini setelah Mas Aspro ini teman-teman pelari yang selanjutnya siapa ya kira-kira? Ada pesaing terberat nggak di antara pelari-pelari jarak jauh? Ini pertanyaan dari Wahyu nih. Sebenarnya sebenarnya bibit-bibit pelari jarak jauh di Indonesia ini ada banyak sekali dan mereka Hmm. tuh hampir rata-rata ya berpotensi gitu ya. Cuman sejauh ini yang untuk mendekati saya atau mendekati rekor saya masih belum ada, masih cukup jauh seperti itu, Pak. Ya karena memang lari jarak jauh itu kan tidak ada yang instan. Hampir semuanya membutuhkan proses ya. Dan apa Hmm. ya? eh, Jam terbang, usia berlatih itu sangat berpengaruh. Ini kan kalau saya perhatiin sekarang kan lari itu memang lagi boom ya beberapa tahun terakhir ini. Tapi kita juga tahu belum banyak muncul lah ya atlet-atlet penerus Mas Aspro itu. Mas Aspro bisa lihat nggak kira-kira kenapa gitu dan sebaiknya tuh bagaimana sih agar ada lebih banyak penerus-penerus Mas Aspro di kelak nanti. Ya, jadi tanggapan saya dengan banyaknya, dengan menjamurnya event lari di tanah air itu ya eh, sebuah angin segar buat pelari jarak jauh ya. Kalau untuk masalah penerus saya sendiri, balik lagi seperti yang udah saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk Hmm. menjadi atlet, untuk bisa juara nasional, bahkan di tingkat nasional itu membutuhkan waktu. Jam terbang, usia berlatih itu sangat berpengaruh, dan saya yakin ke depan apabila event lomba lari masih seperti yang sudah-sudah atau mungkin bahkan lebih menjamur, lebih memasyarakat, hanya soal waktu saja. Nanti suatu saat pasti akan lahir Hmm. the next Agus Prayoga berikutnya yang bisa berprestasi untuk Indonesia di tingkat internasional. Amin, amin, amin. Sekarang masih latihan pelatihnya Mas Agung Gantar ya atau gimana sih Mas waktu itu waktu ketemu saya dengan Pak Witarsa kan ya kalau nggak salah Ya, ya betul. Pak Witarsa Jadi terus kemarin, berikutnya ya, dengan Mas Agung ya. Sekarang masih sama iya Mas Agung. betul. Jadi kemarin Oh. terakhir itu kan sama Pak Wita Witarsa terakhir PON 2016 di Jabar. Setelah itu saya bergabung Mm-mm. dengan Coach Agung Gantar. Kemungkinan sampai terakhir aja sih kemarin di SEA Games 2019 gitu. Kalau untuk sekarang 2020 ini karena memang proyeknya itu kan kembali lagi ke daerah, sedangkan saya ini atlet Jawa Barat. eh, Mas Agung sendiri dia Hmm. terdaftar sebagai pelatih di DKI, sehingga saya memutuskan untuk Oh. berlatih sendiri seperti itu. Tapi sering ke Pangalengan atau di Bandung aja latihan. Kalau udah 1 tahun terakhir ini saya fokus berlatih di Bandung saja, bah udah nggak pernah lagi ke Pangalengan. Oh. Oh, ini Mas Aspro ada yang nanya nih menarik nih. Mas Aspro ini kalau di kedinasan membidangi apa katanya? Ya, jabatan saya di Gumiltih, guru militer dan pelatih. Kebetulan saya berdinas di Secapa Oh. Angkatan Darat, sekolah calon perwira Angkatan Darat, dan saya jabatan saya seharusnya berhadapan atau bertugas langsung memberi pelajaran ke siswa-siswa calon perwira atau istilah kerennya yaitu guru lah seperti itu, guru militer. Oh, pas banget berarti ya. Sesuai Ya, dan di bidangnya dong bidang kalau gitu. jasmani juga. Iya, di bidang Sesuai jasmani juga, bidangnya. ya.
Saya lihat sekarang juga atlet-atlet dari TNI mulai bermunculan ya di beberapa event. Saya lihat udah ada. Saya perhatiin apa semacam pengerahan atlet lah. Saya lihat di beberapa mereka main di lari, di trail juga. Kalau di dunia lari itu, triathlon juga kalau Ya nggak salah betul betul. Kopassus pernah bikin juga ya. Emang ada program ya Ya Mas ya? betul. Ya Oh, jadi sebenarnya untuk memberikan suatu pembinaan fisik terhadap prajurit salah satunya adalah sasaran tujuan dan mengapa banyak event-event yang dibuat oleh teman-teman baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. mm-mm. Jadi itu sebagai sasaran sehingga prajurit-prajurit tersebut mau membina fisik, berlatih untuk menuju sasaran tersebut. Seperti itu, Bah. Iya, bagus juga sih ya sekalian berbaur sama sipil lah ya. Lebih Ya, betul. menyatu Apalagi kan. sekarang Nah. olahraga lari kan lagi tren gitu kan, Bah. Ah, iya iya bener bener bener. Oke Mas Aspo, menarik banget ini. Cuma saya masih penasaran ini kegiatan di rumah tadi itu. Tadi dibilang nggak begadang ya, begadang emaknya aja katanya. Si Ya, kecil betul gimana? banget. Malam masih malam-malam masih bangun-bangun terus dong ya? Jadi dari anak pertama si Aula itu, saya bilang ke Eh, istri saya, kalau saya nggak bisa begadang karena kaitannya dengan profesi saya sebagai atlet. Atlet itu kalau udah eh, begadang, udah performanya tidak akan maksimal. Jadi istri saya bisa drop ngertiin ya. sehingga kalau ya pasti performanya itu drop. Jadi saat si kecil rewel untuk malam hari saya tidak diganggu gugat untuk ngurusin si kecil. Itu pure semua istri saya. Tapi kalau siang, pagi gitu nggak ada masalah ke saya Main lah ya. seperti itu. Main Ya, aja lagi lucu-lucunya lah kayak ini. iya, Ya menarik sebenarnya. Menarik banget ini cerita Mas Aspro ini. Banyak banget ceritanya. Sebenarnya cerita di ini kan banyak teman-teman lari dalam tanda petik masih baru ya. Eh, Masih baru terus pengen cepet-cepet. Tapi kalau dengar dari Mas Aspro tadi kan semua itu butuh proses ya. Semua itu butuh betul. proses. Heeh. Tapi mungkin ada tips loh Mas Aspa buat teman-teman yang baru-baru ini lari, sebenarnya apa sih yang wajib ditempuh dalam program latihan? Kan kita nggak mungkin lah teman-teman yang ini seperti Mas Aspro gitu kan. Mungkin ada tips Mas buat teman-teman pelari. Iya, tips buat teman-teman berlari yaitu kita harus tahu sasaran kita mau kemana seperti itu. Dan Hmm, masing-masing atlet kalau pengen maju, kita harus punya target. Tidak hmm, harus yang tinggi. Kita misalnya kita sekarang status kita atlet daerah nih, atlet daerah. Target kita harus bisa juara Porda dulu seperti itu. Baru kita naik hmm, ke level yang lebih tinggi, tingkat nasional, berbicara di PON. Wah, berarti saya harus lolos kualifikasi PON. Gimana caranya kita step by step punya target. Setelah kita melewati misalnya PON, nanti kita bicara ke tingkat yang lebih tinggi, SEA Games seperti itu. hmm. Jadi jangan berambisi baru mulai latihan pengen langsung juara SEA Games. Gitu, Bang. Jadi step by step seperti itu. Kalau buat teman-teman pelari rekreasional gimana nih Mas Aspro? Kan sekarang nih udah kayak pada atlet juga nih orang-orang teman-teman pelari rekreasional ini latihannya udah kayak atlet beneran juga kan? Kalau teman-teman pelari rekreasional itu saya lihat sih udah banyak banget yang pinter ya, Bah ya. Pengetahuan mereka itu Heeh. bahkan melebihi atlet lari jarak jauh sendiri seperti itu. Saya kadang bahkan sampai minder gitu ya ngelihat pelari rekreasional itu pengetahuannya tuh wawasannya tuh luas sekali, apalagi tentang kaitannya dengan Mm-mm. nutrisi, terus program latihan seperti itu. Wah, mereka jauh lebih ngerti itu wawasannya. Heeh. Bagus sih menurut saya sih Bah ya. Jadi ya itu saya bilang dengan seiring berjalannya waktu kita tinggal nunggu saja untuk adanya the next Agus Prayogo seperti itu. Amin, 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 amin. Tapi Mas Aspro ini udah legend banget lah ya. Nanti akan Terima jadi kasih. motivasi, motivator buat teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita di ini. Ya, Oke, kayaknya ini udah ngasih-ngasih kode waktunya udah habis, Mas Aspro. Salam buat Mbak Ines, Ola, sama si siap, kecil Babi Mei ya. Terima kasih siap udah disampaikan. bersama hari ini. Semoga bermanfaat. Sebenarnya banyak banget cerita mengenai Mas Aspro ini. Kalau saya baca-baca,
tadi kita belum cerita tentang neneknya Mas Aspro ini sebenarnya. Masih ada Oh waktu ya, Mas kalau betul cerita betul nih. betul betul Ini paling betul betul. paling sayang banget katanya ya sama Mas Aspro ya. Mungkin Iya, bolehlah waktu cerita kecil dikit itu nih, kan. ada waktu 2 menit. Oh, oke. Jadi waktu kecil itu saya sebenarnya tinggal di Bogor waktu itu ya, tinggal di Bogor orang tua. Hmm, Habis itu orang tua merantau keluar Jawa atau di Batam. Dan saya waktu hmm. SD itu ditaruh di Magelang, dibesarkan sama nenek saya. Dan kebetulan saya tinggal di Magelang itu lingkungan saya itu lingkungan kampung preman seperti itu, Bah. Nenek saya itu keras sekali. Ya, dia selalu menekankan ke saya nggak boleh ikut kumpul-kumpul dengan teman-teman yang nggak baik gitu ya, preman-preman itu. Dan nenek saya Oh. itu selalu membimbing saya untuk selalu eh, melakukan aktivitas yang positif dan salah satunya lari ini. Dulu nenek saya sangat support waktu saya pertama kali ikut klub lari. Seperti itu. Oh iya iya, sangat berkesan. Oke Mas Aspro, terima kasih banget udah Siap, hampir sejam nih bersama. Tetap semangat. Salam buat lagi buat Ines, siap. buat Ola, sama Baby Ya, Mei. Selamat ya. berpuasa. Tetap semangat. Terima Selamat kasih berpuasa sudah juga. menginspirasi hari Iya, ini. Bah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Waalaikum, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aspro. Mari, Bah.